morning everyone. Before we start our lesson today, let us sing a song. The title is Bapa Engkau Sungguh Baik. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Anak-anak, jangan lupa untuk menyiapkan buku cetak, buku tugas, dan juga buku catatan kalian. Nah, untuk pembelajaran berikut ini, kalian bisa simak video berikut ini. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita mengenai mengasihi sebagai sikap hidup remaja Kristen. Miss ambil dari kompetensi menunjukkan sikap hidup orang beriman sesuai dengan teladan. Tujuan pembelajaran ini agar peserta didik mampu menjelaskan arti mensyukuri hidup sebagai remaja yang beriman di masa muda, dan peserta didik mampu mengidentifikasikan perbuatan yang dapat menyatakan ungkapan syukur. Siapakah sesama kita? Nah, di sini sesama kita adalah orang yang kecil dan hina. Maksudnya apa? Orang yang lapar, haus, asing, tidak berpakaian, sakit, dan dipenjara. Kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita banyak sekali, bahkan orang-orang yang ada di jalan-jalan. Jadi, yang kedua adalah orang yang menderita. Orang yang menderita ini adalah orang yang teraniaya, bahkan orang yang diperlakukan tidak adil, tertindas atau tertimpa musibah, terbelakang atau tidak terpandang, dan terlupakan. Mungkin mereka terbuang oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka atau bahkan keluarga mereka. Kita bisa melihat pembelajaran ini di pembelajaran 8 di halaman 97 dan 98. Mis ambil 3 hal sesama kita, yaitu masyarakat yang tidak kita kenal, yang jauh dari kita dan yang berbeda dengan kita. Jadi yang dimaksud dengan sesama kita yaitu orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang tidak kita kenal. Wujud dan bentuk sikap mengasihi sesama.
Apa saja sih wujud dan bentuk sikap mengasihi sesama? Miss ambil 4 bagian saja. Yang pertama, berjiwa sosial, yaitu saling menolong, menunjukkan rendah hati atau murah hati. Jadi rendah hati itu orang yang memandang segala sesuatu itu karena kasih karunia, karena anugerah. Lalu yang kedua adalah hidup jujur dan benar, tidak menipu dan tidak memperdaya sesama. Kita bisa lihat di Amsal 11 ayat 11. Di sini dikatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi hidup jujur dan berkata benar, tidak menipu dan tidak memperdaya sesama. Lalu yang ketiga adalah tidak membalas yang jahat. Berikutnya, mengampuni yang bersalah, mengampuni orang yang bersalah dalam hidup kita. Ya, banyak hal jika kita lihat di halaman di buku pembelajaran 97, bahkan tidak berprasangka buruk terhadap sesama, hidup adil, menghormati dan menghargai, tidak memandang muka, menerima seperti cara Allah menerima kita. Nah, ketika kita menerima mereka seperti Allah menerima kita, kita akan melihat bahwa semua orang itu sama. Jadi tidak dibeda-bedakan. Ketika Allah memandang kita adalah sebagai orang yang dibenarkan, kita pun akan memandang orang lain sama. Jadi, bukankah dengan mengasihi sesama kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita? Sebagai orang yang dikasihi Tuhan atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti ingin menyenangkan Tuhan lewat hidup kita, yaitu dengan memulai dari hal-hal kecil. Contohnya, menjenguk teman yang sakit. Ketika pandemi, jangan dilakukan ya nak ya. Atau kalian mendoakan orang yang sakit, itu lebih tepatnya. Dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi lewat perbuatan kasih kita kepada sesama, iman kita juga bertumbuh. Nah, dalam Keluaran 20 ayat 6, ayat ini mengungkapkan bahwa kasih Tuhan yang begitu besar bagi manusia merupakan ajakan untuk manusia supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan hidup sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya bagi kita. Kita akan memasuki ke pembelajaran 9, yaitu mengenai meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kompetensi dasar memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti pengorbanan. Dan peserta didik juga mampu menjelaskan sikap rela berkorban sebagai bagian dari hidup beriman sesuai teladan Yesus. Apa sih pengertian pengorbanan? Kurban di dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa pemberian untuk menyatakan kebaktian dan kesetiaan. Jika pengorbanan yaitu proses atau cara atau perbuatan mengorbankan, berarti sesuatu yang baik yang menjadi miliknya untuk orang lain sebagai wujud kesetiaan kepada orang tersebut. Pengorbanan Tuhan Yesus yaitu pengorbanan melalui jalan salib. Artinya apa? Melewati perjalanan kematian. Hal ini dilakukan sebagai wujud kesetiaan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada Allah Bapa dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Jadi di sini Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, yaitu ketika manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan Yesuslah yang menjadikan jembatan agar kita bisa kembali beribadah kepada Allah. Di situ dikatakan bahwa melalui jalan salib ini dilakukan sebagai wujud kesetiaan. Bahkan Tuhan Yesus pun setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu makna pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita, bahkan di dunia ini. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan Allah, sehingga perlu juru selamat yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Di sini dosa merupakan pelanggaran manusia pada perintah Allah, sehingga menyebabkan hubungan manusia terputus dari Allah. Kita bisa lihat gambar di bawah ini, bahwa manusia yang berdosa
akan mendapatkan kebinasaan yang kekal. Jadi dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut, yaitu hukumannya pasti neraka. Sedangkan kita mau ke arah ke Allah, ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Allah adalah suci, ya, maha suci, maha adil. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia akan binasa jika tidak menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Jadi di sini Kristus itu adalah orang yang benar. Ia mati bagi dosa-dosa kita dan ia dibangkitkan untuk membawa kita kepada Allah. Manusia tidak bisa masuk surga karena perbuatan baik. Manusia pun tidak bisa masuk surga karena kesalehannya, atau karena pendidikannya, atau karena amal perbuatan yang dilakukan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menjadi jembatan atau jalan antara manusia dan Allah. Oleh sebab itu di situ Allah memberikan Yesus Kristus sebagai ganti, yaitu penebusan. Jadi Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus manusia dari segala dosanya. Jadi kalau misalnya kita masih berbuat dosa, berarti kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ketika kita melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Mis juga begitu, karena manusia pada dasarnya memiliki atau diturunkan sifat dosa itu dari nenek moyang. Oleh sebab itu di situ dikatakan bahwa kita harus terus-menerus untuk selalu belajar agar tidak membuat kesalahan yang sama atau berbuat dosa dengan dosa yang sama. Oleh sebab itu Allah mengaruniakan Tuhan Yesus sebagai pendamaian bagi manusia kepada Allah. Ketika manusia berdosa, ia meminta pengampunan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan antara manusia dan Allah. Oleh sebab itu, jika zaman dahulu kita tahu ketika manusia berdosa setiap tahun mereka akan memberikan kurban, bakaran, persembahan untuk Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus datang ke dunia memberikan dirinya sebagai kurban sekali untuk seumur hidup. Bukan berarti kita seenaknya untuk melakukan dosa. Toh Tuhan sudah memberikan dirinya sebagai penebusan bagi umat manusia, tidak. Tetapi kita tahu bahwa ketika Tuhan adalah Allah yang menebus kita, kita akan menghargai pengorbanannya. Oleh sebab itu, dari dalam diri kita mau agar kita selalu diperbaharui dari hari ke hari. Jadi ketika kita memiliki perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan dengan Allah, hari demi hari akan semakin berkurang dan kita memiliki sifat seperti Allah, yaitu memiliki kasih, memberikan dampak yang baik bagi sesama kita. Oleh sebab itu, anak-anak yang takut akan Tuhan adalah anak-anak yang mengerti betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Nah, dari makna pengorbanan ada 3 makna pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu pembenaran. Dalam Roma ayat 3-10, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Namun di dalam Galatia dikatakan bahwa kita dibenarkan oleh karena kasih karunia, yaitu anugerah. Lalu yang kedua adalah penebusan. Jadi makna pengorbanan Tuhan Yesus yaitu penebusan. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Namun di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Jadi Tuhan Yesus sudah membayar harga yang mahal dengan darahnya. Lalu yang ketiga, makna pengorbanan yaitu pendamaian. Allah membenci dosa, sama seperti yang Dimi sudah katakan bahwa Allah itu suci dan Allah itu adil. Jadi melalui pengorbanan Kristus kita disucikan dan dikuduskan, sehingga kita bukan lagi menjadi seteru atau musuh, melainkan menjadi sekutu Allah. Nah, di sini kita lihat gambar yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus mati
di kayu salib agar kita dapat mengembalikan, atau bukan mengembalikan, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu adalah suatu hal yang begitu berharga bagi kita. Karena apa? Itu adalah hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita ditebus, orang-orang yang berdosa ini, kita yang berdosa ditebus dari dosa. Oleh sebab itu, kita patutnya mengucap syukur karena Tuhan sudah menebus kita. Lalu secara otomatis kita akan berbuat baik. Kita akan memberikan sedekah. Kita akan membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan beramal kepada orang-orang. Jadi bukan karena kebaikan kita bisa datang kepada Tuhan, tapi karena kasih karunia dan anugerah Allah yang sudah Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tugas yang akan kalian kerjakan di pembelajaran materi yang sudah Miss berikan. Oke, demikian pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya kalian dapat mengaplikasikan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kalian. Tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati.